Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang simulasi AKM mandiri untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi di sini Kemdikbud itu sudah memberikan layanan supaya siswa ataupun siswi bisa mencoba secara mandiri untuk belajar kemudian mengenal lebih jauh tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, bagaimana caranya? Silahkan tonton sampai habis video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Nah, di sini dilansir dari halaman Facebook, yaitu di kemdikbud.info. Di sini saya mendapat informasi bahwa di sini uh, Kemdikbud sendiri sudah memberikan layanan yaitu untuk siswa dan siswi mencoba secara mandiri simulasi AKM. Ya, jadi di sini diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, lamanya di mana? Yaitu di http://puspemjar.kemdikbud.go.id/akm. Jadi di sini nantinya siswa bisa mencoba soal AKM secara mandiri. Oke. Nah, berikut untuk lamanya tadi nanti saya akan berikan di deskripsi pada video ini ya. Nah, kemudian kita langsung uji coba. Jadi sekali lagi rekan-rekan di sini untuk uji coba ini rekan-rekan bisa menguji cobanya di komputer ataupun di laptop atau pada HP. Ya, jadi untuk siswa yang punya HP di rumah juga bisa menggunakan langsung simulasi ini. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka browser Google Chrome. Nah, di sini di Google, pencarian Google saya sudah mengetik alamat atau langsung saya di bagian tab juga bisa ya. Yaitu puspemjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, di sini ya yang kedua ya saya ketikkan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini juga sudah ada informasi yaitu tentang apa sebenarnya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Nah, itu jadi penilaian kompetensi ya. Itu jadi berdasarkan kemampuan siswa. Nah, di sini ada yang apa namanya? Untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali format untuk soal KM sendiri. Nanti sudah ada. Nanti bentuknya ada berbentuk literasi ataukah berbentuk apa namanya? Numerisasi seperti itu. Nah, ini literasi jadi membaca sebagai kemampuan memahami menggunakan evaluasi. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini. Kemudian ada yang berbentuk numerisasi, jadi menggunakan konsep, prosedur fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya. Nah, itulah jadi di sini sebagai pedomannya. Dan pada halaman di sini di pada puspemjar.kemdikbud.go.id di sini, jadi di sini juga ada sebenarnya contoh soal. Jadi ini sebagai pengenalan tentang AKM ya yang belum tahu. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kemudian ada contoh soal. Jika rekan mengklik di sini sudah ada beberapa contoh soal. Ya, kita coba saja di sini di tab yang lain. Kemudian ada ayo coba AKM. Nah, ini yang kita akan uji coba langsung hari ini, yaitu melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Nah, di sini untuk bank soalnya atau contoh soal ya sudah ada. Nah, ini sudah ada ya untuk pengenalannya apa itu AKM, sudah ada informasinya. Kemudian tanya jawab tentang AKM sudah ada sini. Kemudian implikasinya ya. Ini biasanya untuk AKM sendiri di sini kita diprioritaskan untuk siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Kemudian bentuknya ada numerisasi, kemudian ada literasi teks, fiksi, ada teks informasi, kemudian levelnya. Nah, ini sudah ada level dari level 1 sampai level 6. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa diuji coba ya. Misalnya di sini saya coba level 4 untuk kelas 7 dan 8 ada 67 soal. Ini untuk yang contoh soal. Nah, di sini sudah ada literasi teks fiksi, ada teks informasi untuk AKM. Oke, nah ini nanti bisa diuji coba ya. Seperti ini, yang pola bilangan, yang aljabar. Nah, seperti ini. Contoh soalnya ya. Baik, nah ini mungkin nanti bisa dicek lagi ya rekan-rekannya. Ini untuk bilangan seperti ini.
kemudian geometri, kemudian aljabar untuk kontennya. Jadi ini untuk kontennya ya. Nah, sekarang kita uji coba, yaitu uji coba langsung kita bisa perhatikan di pojok kanan atas. Nah, di bagian sini ada ayo coba AKM. Jadi melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Nah, jika seperti ini, nah kita pilih apakah yang literasi ataukah numerisasi. Nah, misalnya saya pilih adalah numerisasi. Oke, kemudian jenjangnya kita pilih adalah SMP. Kemudian kita klik OK, lanjutkan. Nah, di sini sudah ada informasi untuk login. Jadi ini simulasinya sama persis seperti simulasi-simulasi AKM ataupun UNBK yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi di sini sekarang sudah lebih bagus lagi, kita bisa uji coba secara online seperti ini. Nah, di sini tidak perlu ditambahkan, kita langsung login saja rekan-rekan ya. Nah, jika sudah ada seperti ini, di sini ada dua menu, ada di bagian kiri dan kanan. Di bagian kanan itu adalah konfirmasi data peserta, kita tinggal melengkapi. Nah, misalnya ini untuk ini jangan ditambah lagi, sudah otomatis. Ini kita pilih numerisasi, tadi saya sudah pilih numerisasi, nama misalnya. Nah, kemudian di tanggal. Oke, kita coba misalnya. Nah, token di mana? Rekan-rekan bisa lihat di sini tokennya itu berada di pojok kiri atas. Nah, di sini kita copy ini tokennya. Dan nanti apabila misalnya tokennya tidak muncul, rekan-rekan bisa klik refresh ya. Kita copy atau ketik boleh ya. Oke, jika sudah sama tokennya, sudah, ini sudah lengkap, langsung kita klik submit. Oke. Nah, jika sudah submit, itu ada lagi konfirmasi tes. Nah, ini ya. Jadi sudah ada numerisasi SMP, tesnya tes baru, waktu tes hari ini 17 Maret, alokasinya 60 menit. Nah, pada simulasi ini saya akan hanya memberikan contoh saja. Jadi saya akan jawab secara sembarang ya. Karena ini sudah waktu videonya sudah lumayan. Sudah 7 menitan. Oke. Nanti untuk menjawabnya rekan-rekan di sini ataupun siswa siswi bisa coba langsung. Oke, kita mulai. Nah, ini saya pengenalan menunya dulu rekan-rekan ya. Di sini di bagian ini sama persis dengan simulasi UNBK ataupun pelaksanaan UNBK ya pada tahun-tahun sebelumnya, ataupun simulasi AKM yang dilaksanakan secara langsung pada tahun sebelumnya juga. Jadi seperti ini, di bagian pojok kanan ada identitas, kemudian ada daftar soal, kemudian waktu pengerjaan, jadi ini countdown ya, dihitung mundur, kemudian informasi soal. Selanjutnya di sini ukuran font, jadi bisa diperbesar atau diperkecil ukurannya. Ini untuk USPMJR-nya, aplikasinya, ini identitas atau akun yang mengerjakan. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada soal sebelumnya, soal berikutnya ragu-ragu. Nah, misalnya dalam mengerjakan soal, itu soal harus terisi semua atau dijawab semua. Ya, misalnya kita ingin menjawab ragu-ragu, kita bisa mengklik soal tersebut ragu-ragu. Ya, misalnya di sini masih ragu-ragu. Nah, apa bedanya? Nah, saya akan berikan informasinya. Pada daftar soal kita lihat berapa soal yang akan kita jawab. Nah, di sini ada 13 soal. Oke. Nah, sekarang jika yang berwarna biru artinya ini soal yang sedang dikerjakan, jadi yang putih ini belum dikerjakan atau belum dijawab. Nah, jika ini misalnya masih ragu-ragu, kita lihat, kita centang ragu-ragu ya, kita pilih ya salah satunya, kemudian kita centang ragu-ragu. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke. Nah, kemudian misalnya ini ya, saya permisalan saja rekan-rekannya, jadi hasilnya seperti apa. Ini saya untuk menghemat waktu video juga. Kemudian soal berikutnya lagi. Nah, di sini dilihat di daftar soal. Nah, apa bedanya antara berwarna kuning, berwarna hitam, dan berwarna biru, dan berwarna putih? Jadi sekali lagi, yang kuning itu artinya soalnya itu sudah dijawab tetapi masih ragu-ragu. Kemudian yang hitam itu artinya soalnya sudah dijawab. Kemudian warna biru artinya soal sedang dikerjakan. Warna putih artinya belum dikerjakan atau belum dijawab. Oke, dan pastikan nanti kalau soalnya sudah selesai semua, jangan sampai ada soal yang berwarna kuning. Ya, jadi yang masih ragu-ragu ini harus dihilangkan. Caranya kita kembalikan ke soal nomor 1. Nah, ini kita hilangkan centang ragu-ragu. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini sudah berwarna hitam. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya untuk
pengenalan pengerjaan soalnya. Nah, di sini ini adalah pilihan ganda. Ya, ini ada informasinya, beberapa toko memberikan diskon. Nah, ini ditujukan diskonnya. Nah, ini numerisasi. Oke. Ya. Sekarang Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama agar mendapat harga yang paling murah. Di toko mana ia harus berbelanja? Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, soal KM itu kebanyakan adalah soal yang hot atau high order thinking, ya. Jadi memang benar-benar siswa itu diminta untuk selalu berpikir secara kritis, ya. Jadi diajarkan untuk keterampilan berpikir kritis seperti itu, ya. Nah, di sini kita coba aja jawabnya seperti apa. Nanti untuk hasil itu kita hanya mencoba saja dulu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sama, jadi soalnya masih banyak lagi yang AKM, ya. Nanti itu yang tadi soal pilihan ganda. Nah, ini yang benar dan salah. Ya, selisih harga satu baju di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Nah, misalnya ini berapa selisihnya? 25.000 dari 80.000 misalnya berapa? Oke. Nah, apakah benar selisih harganya pada toko Jaya ini adalah 10.000? Nah, seperti itu. Harga baju setelah diskon di toko Jaya dan toko Selaras adalah 10.000. Nah, misalnya toko Jaya untuk celananya 100.000, diskonnya ini adalah 10.000, jadi di sini bayarnya adalah 90. Kita lihat dulu yang baju, ya. Kita lihat 25% dari 80.000. Ini saya coba saja dulu. Oke, jadi 20.000 dikurangi 80 dikurangi 20 jadi 60 dan 90. Apakah selisihnya 10.000? Nah, misalnya seperti itu. Ini salah. Harga paling mahal untuk satu buah celana setelah diskon adalah di toko Bagus Fashion celana. Jadi kalau yang ini celananya harganya 90.000. Jadi kita lihat, nah, ya, yang paling mahal di sini harganya dalam satu buah celana itu adalah yang diskonnya 10%. Oke, jadi di sini harganya celananya adalah 90.000. Ini sekitar 85, ini 80.000, 75.000. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini Gunawan ingin membeli satu baju, satu celana, uang yang miliki untuk membeli. Nah, ini sudah isian singkat. Tadi yang pilihan gini, ya. Jika ingin mendapat uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko mana? Nah, ini jadi harus kita analisis dari setiap toko seperti itu. Nah, misalnya toko Jaya. Nah, ini saya pemisahan saja, ya, nanti untuk soalnya. Oke, kita jawab saja dulu. Nah, ini misalnya menjodohkan harga baju dan celana berada di hitung dan diskon, pasangkan jenis barang dan toko pada ini harga tepat setelah diskon. Nah, misalnya harga baju di toko fashion, harga baju di toko fashion itu 10%, ya, dari 80. Nah, sekitar dipotong sekitar di 8 ribuan gitu. Jadi kalau toko ini pasangannya kemana misalnya, ya. Nah, ini, seperti ini. Jadi ini menjodohkan. Kemudian satu celana di toko Andini, misalnya ini celana itu 15% dari 100. Nah, Andini itu ke sini misalnya, ya. Kemudian toko Baju Jaya itu 25%, itu sekitar 20.000, jadi 60.000. Nah, ini yang menjodohkan. Oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Bisa diganti jawabannya, ya. Nah, ini waktunya kita lihat. Nah, kalau saya kerjakan ini sampai habis nanti videonya terlalu lama. Jadi saya akan jawab saja, ya, sebagai contoh saja di sini berapa juta rupiah misalnya 5.000 rupiah. Nanti kita lihat hasilnya, ya.
Jadi saya tidak memantau hasilnya, saya akan langsung uji coba saja seperti itu. Nah, ini juga menjodohkan seperti itu. Nah, kita lihat. Oke, nanti bisa diganti jawabannya. Kita uji coba saja. Ini pilihan ganda. Nah, ya. Nah, nanti bisa dicoba ini benar salah, misalnya ini. Oke. Kemudian ini ada volume toples yang dimiliki Danu misalnya berapa. Nah, ini yang numerisasi ya rekan-rekan ya. Misalnya 120 cm. Oke. Berikutnya ini soal nomor 11. Nah, jawabannya berapa perkiraan tepat jumlah dalam satu kemasan, misalnya 100. Nah, ini soal yang isian singkat. Nah, ini pilihan ganda. Nah, ini saya hanya uji coba saja ya, ideal, tidak ideal. Nah, contohnya. Nah, jika sudah selesai, misalnya saya kembali ya. Jadi misalnya tidak sengaja kita tidak mengecek soal, ini sudah soal terakhir misalnya. Kita langsung next, ternyata ini sudah selesai tesnya. Nah, begitu selesai tes. Nah, rekan-rekan misalnya ingin kembali lagi mengerjakan, tinggal klik kembali. Oke, tapi jika sudah selesai, kita langsung pilih. Jadi pilihan tesnya bisa langsung di bawah selanjutnya ataukah memilih pada daftar soal seperti itu. Ya, soal berikutnya ini selesai tes. Nah, jika merasa sudah selesai, kita tinggal klik selesai. Nah, di sini sudah ada review langsung jawabannya, jawaban ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sudah ada review, bisa diunduh hasilnya. Oke, dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa direview ya rekan-rekan ya. Bagus sekali. Nah, jika sudah selesai tinggal log out. Nah, sekarang bisa diuji coba lagi untuk yang literasi. Oke. Nah, itulah bagaimana caranya mengerjakan simulasi AKM mandiri untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.